Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita dan kita telah sampai di halaman ke-8 Iqra 5. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memulai dengan pelajaran baru, yaitu di sini kita lihat ya instruksi bahasa Indonesianya. Bila waqaf atau berhenti, maka tanda tanwin ini ya, tanwin yaitu yang garis 2 ini dihilangkan dan dibaca panjang. Ya, dibaca panjang. Contohnya di samping ya. Abadan ini huruf tanwin ya, atau tanda tanwin ya, sama ya. Kemudian di depannya terdapat alif, maka dibaca abadan. Tapi apabila waqaf, maksudnya adalah di ujung ayat, apabila dia berhenti, kemudian dihentikan begitu atau dimatikan ya, maka dipanjangkan 2 harokat atau 3 harokat ya. Abada ya, 2 harokat ya. Jadi dibaca abada, bukan lagi dibaca abadan ya. Seperti ini contohnya, abadan berubah menjadi abada. Kenapa? Karena ini sudah berada di ujung ayat ya. Maka harus dipanjangkan, dihilangkan tanwinnya atau annya, yang tersisa tinggal a. Abada, tidak menggunakan an ya. Kita lihat contoh-contoh yang lain. Yaumal qiyamati wazna. Jadi bukan lagi dibaca waznan, tapi wazna, karena berhenti ya. Ini huruf na-nya berada di ujung ayat ya. Karena dia berhenti, maka harus dihilangkan an-nya atau tanwinnya, berubah menjadi a dan dipanjangkan 2 harokat ya. Yaumal qiyamati wazna. Ya, pertama perhatikan ini ya, huruf ya di depannya waw sukun, dibaca lembut ya, diayun sekali. Yauma. Yauma. Kemudian huruf ma langsung masuk melebur ke huruf lam ya. Yaumal. Huruf alifnya tidak dibaca ya. Yaumal qiyamati. Huruf ya dibaca 2 harokat, ada alif kecil di atasnya. Yaumal qiyamati wazna. Ya, huruf apabila berhenti, huruf tanwin atau tanda tanwin, maka berubah menjadi a ya. Wazna. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wal adiyati dhabha. Jadi berubah ya, dari yang tadinya dhabhan, tapi karena dia berhenti di ujung ayat, maka dibaca dhabha, berubah menjadi a. Wal adiyati. Huruf wa langsung masuk ke huruf lam yang harokat sukun ya. Alifnya tidak dibaca. Wal adiyati. Huruf a dibaca 2 harokat. Perhatikan di sini karena ada alif di atasnya ya. Alif kecil. Kemudian huruf ya dibaca 2 harokat karena ada alif kecil di atasnya. Wal adiyati dhabha. Huruf ba, perhatikan, dipantulkan ya, karena berharokat sukun. Dhabha. Dhabha. Wal adiyati dhabha. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fal muriyati qadha. Ya, huruf h-nya berubah lagi menjadi a, bukan lagi an, bukan qadhan tapi qadha. Huruf fa di sini langsung masuk ke huruf lam ya. Fal bukan huruf fa'al. Ini tidak dibaca ya, tapi langsung masuk ke sini ya, huruf fa-nya masuk ke huruf lam.
Fal muriyati. Huruf mu dibaca 2 harokat ya. Karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati, maka dibaca falmu. Jadi harus diayun sekali atau dibaca 2 harokat. Falmuri yati. Huruf ya dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil yang merupakan tanda 2 harokat. Falmuriyati qadha. Dipanjangkan ya di ujung kata atau ayat, lalu dihilangkan an-nya menjadi a. Qadha. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Falmughirati subha. Perhatikan huruf fa langsung masuk ke huruf lam yang harokat sukun ini ya. Alif yang di sini tidak dibaca. Falmughi. Huruf ghi ini ya dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya berharokat sukun. Maka dibaca falmughirati. Ya. Huruf ro dibaca 2 harokat di sini karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Falmughirati. Kemudian subha. Huruf ba berharokat sukun, maka dia dibaca pantul ya, atau qalqalah. Falmughirati subha. Huruf ha dibaca 2 harokat atau dipanjangkan dan dihilangkan an-nya ya, menjadi a. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fa'atharna bihi naq'a. Perhatikan ya. Fa'atharna. Ini huruf fa, a, sa dan ro sukun dan na. Fa'atharna bihi. Huruf hi dibaca 2 harokat ya, karena di bawahnya terdapat alif kecil. Fa'atharna bihi naq'a. Huruf qaf dibaca pantul karena dia berharokat sukun ya, maka dibaca pantul atau qalqalah ya. Naq'a. Huruf a dibaca dijadikan a dan dihilangkan an-nya lalu dipanjangkan ya, 2 harokat. Fa'atharna bihi naq'a. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fawasatna bihi jam'a. Perhatikan ya. Fawasatu. Huruf to berharokat sukun, maka dia harus dibaca pantul ya. Dibaca qalqalah atau pantul. Fawasatna. Sautu. Huruf to ya. Huruf qalqalah atau huruf pantul. Fawasatna bihi jam'a. Huruf hi dibaca 2 harokat ya, karena ada alif kecil di bawahnya. Fawasatna bihi jam'a. Huruf mim sukun jam'a. A dibaca 2 harokat ya, dihilangkan an-nya menjadi a. Jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa khalaqnakum azwaja. Perhatikan. Wa khalaqnakum. Huruf qaf dibaca pantul ya, karena berharokat sukun. Dia adalah salah satu daripada huruf-huruf qalqalah ya, atau huruf pantul. Wa khalaqnakum. Huruf na dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Wa khalaqnakum azwaja. Huruf wa
dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Wa khalaqnakum azwaja. Huruf an-nya hilang menjadi a, lalu dipanjangkan 2 harokat ya. Baik, kita lihat lagi contoh di sampingnya. Wa ja'alna naumakum subata. Perhatikan, wa ja'alna, huruf na dibaca 2 harokat ya, dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Maka dibaca wa ja'alna, huruf la berharokat sukun ya. Wa ja'alna naumakum, huruf na diayun sekali dengan lembut ya. Naumakum, wa ja'alna naumakum. Ya, di depan huruf na terdapat waw sukun ya, maka diayun ya. Naumakum subata. Huruf ba dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Subata. Huruf ta berubah menjadi ta, bukan lagi tan, meskipun harokat an, tapi karena dia berhenti, dimatikan di ujungnya, maka dibaca ta ya. Wa ja'alna naumakum subata. Jadi berubah menjadi ta ya, bukan tan. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Bil akhsarina a'mala. Perhatikan, bil akhsarina ya. Huruf B di sini langsung masuk ke huruf lam ya, yang berharokat sukun. Adapun alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Bil akh ya, huruf kho sukun, akh. Bil akhsarina. Huruf ri, perhatikan ya, huruf ro harokat bawah, harokat i jadi baca ri. Di depannya terdapat ya sukun atau ya mati, maka huruf ri dipanjangkan 2 harokat ya, harus dipanjangkan 2 harokat. Bil akhsarina a'mala. Huruf ma ini ya, perhatikan huruf ma dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Bil akhsarina a'mala. Harus panjang 2 harokat ya. Bil akhsarina a'mala. Kemudian yuhsinuna sun ya. Yuhsinuna sun'a. Perhatikan ya. Yuhsinuna, huruf ha sukun ya. Yuhsinuna. Huruf nu dibaca panjang 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Yuhsinuna. Sun'a. Huruf a dibaca panjang 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif dan harokat an berubah menjadi a ya. Sun'a. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kanu min ayatina ajaba. Perhatikan huruf K dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Kanu, jadi dibaca kurang lebih 2 harokat ya. Kanu, huruf K baca 2 harokat ya. Huruf nu dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun, dan huruf alif yang di sini tidak dibaca atau tidak dianggap ya, karena dia hanya kaidah dalam penulisan ya, maka dibaca kanu. Kemudian min ayatina. Perhatikan huruf a ya, huruf alif kecil dibaca
2 harokat, huruf ya dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Kanu min ayatina, huruf na dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif ya. Di depannya terdapat alif. Min ayatina ajaba. Perhatikan ya. Ajaba. Kemudian huruf ba-nya berubah menjadi a ya. Huruf ba tidak menjadi ban lagi tapi menjadi ba karena berhenti di ujung ya. Ajaba kanu min ayatina ajaba. Ajaba. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wazidnahum huda. Perhatikan. Wazid, huruf dal, harokat sukun, maka dibaca pantul ya. Wazidnahum, huruf na dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Wazidnahum ya. Huda, huruf da dibaca 2 harokat dan berubah menjadi da, bukan lagi dan, karena di depannya terdapat alif ini ya. Maka dibaca wazidnahum huda. Ini adalah alif juga, tapi namanya alif bengkok ya, atau alif maksurah, alif yang tidak sempurna. Wazidnahum huda. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Pertama huruf sa di ayun ya. Saufa di ayun sekali. Fasawfa. Fasawfa yad'u, huruf dal harokat sukun. Yad'u, huruf u dibaca 2 harokat ya, karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf u. Yad'u. Alif yang di sini tidak dibaca ya. Yad'u thubura, huruf bu dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Yad'u thubura, huruf ron berubah menjadi ro karena di ujung ayat terdapat alif ya. Lalu dia dimatikan di ujungnya, maka dibaca yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Kemudian contoh berikutnya, wa yasla sa'ira. Huruf so perhatikan ya, harokat sukun. Wa yas, huruf la dibaca 2 harokat ya, karena terdapat alif kecil di atasnya. Wa yasla, huruf la berharokat dibaca 2 harokat ya, karena juga terdapat alif bengkok di bawahnya. Wa yasla sa'ira. Huruf i wajib dibaca 2 harokat atau harus dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya, atau ya mati. Sa'i. Kemudian huruf ro berubah menjadi huruf ron ya. Ini harokat an. Ron berubah menjadi ro karena dia di ujung ayat ya. Jadi kalau di ujung ayat huruf ron atau an menjadi a ya. Wa yasla sa'ira. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran di kesempatan ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk bisa lancar membaca Al-Qur'anul Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan juga memberi kekuatan untuk senantiasa istiqamah mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.